Oke, jadi banyak juga yang DM ke gua baik via sosmed maupun WA untuk menanyakan e-scooter buat masuk kereta. Kereta yang dimaksud di sini adalah seperti MRT, LRT maupun KRL. Emang ini pengguna e-scooter buat commute masuk kereta itu meningkat pesat ya 2 tahun ini. Jadi mereka itu pengen ngirit dari rumah ke stasiun, terus dari stasiun ke kantor. Rata-rata bilang pengiritan biayanya bisa sampai 60.000, di atas 60.000 juga banyak, tergantung ya lokasi dari rumah ke stasiunnya berapa kilo. Ada yang 2 kilo, 3 kilo, nah itu bisa lebih lagi ya kalau misalnya naik Gojek dulu. Makanya banyak banget yang akhirnya memutuskan untuk naik skuter ini supaya lebih simple dan praktis, compact dan mudah dibawa ke dalam kereta. Nah, cuman saking banyaknya merek dan tipe-tipe setiap mereknya itu, jadi orang banyak yang bingung untuk memilih. Gua pun sebenarnya belum terlalu mengikuti banget ya untuk skuter-skuter yang kelas kecil ini atau new entry 1, macem-macem dan modelnya. Nah, jadi setiap nanti ada e-scooter yang lagi di servis ataupun mau dijual, gua akan review satu-satu untuk kalian pengguna e-scooter new entry 1 buat masuk kereta. Nah, contohnya ada di depan gue ini Ninebot dari brand Ninebot ya, tipenya E2 Pro. Nah, ini salah satu e-scooter yang compact, kecil, cocok buat masuk kereta. Nah, kelebihan dari Ninebot ini apa aja yang seri E2 Pro ini nanti gue bahas sebentar lagi. Oke, jadi untuk Ninebot seri E2 Pro ini kelebihannya itu bisa dilihat dari build quality ya. Karena ini serinya di atas seri F, seri D, contoh seri F20, F40, D18, D28, D38. Nah, seri E2 Pro ini sepertinya tuh kelasnya di atas itu ya. Nah, kelihatan dari build quality di sini bodinya semua tercover dengan baik, jadi clean look dan kelihatan elegan. Jadi ini body samping tercover dengan baik ya. Nah, beda dengan seri D sama F, di rangkanya dia lumayan terekspos. Jadi kalau kelebihan dari e-scooter yang rapih ketutup seperti ini, biasanya dia lebih tahan air dari cipratan-cipratan hujan. Jadi kemungkinan besar ini lebih oke. Nah, yang kedua dari segi ban, dia sudah memakai ban tubeless, sedangkan seri F sama seri D itu belum pakai ban tubeless, dan setahu gua sampai saat ini belum ada yang jual ban tubeless untuk seri F sama seri D. Maksudnya di sini F20, D20 ke atas ya, F20 ke atas sama seri D, D18 ke atas itu belum ada ban tubelessnya, karena udah banyak request tapi gue belum bisa nemu. Barang masih ada sih yang mulai jual di China, tapi mungkin agak lama masuk ke Indonesia, sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah, untuk seri E2 Pro ini dia sudah pakai ban tubeless dan bannya lumayan banyak yang jual di Indonesia. Gua pun punya stoknya. Lalu dari spek di webnya bisa dicek, dia tuh range-nya lumayan ya, bisa 35 sampai 40. Berarti lumayan lebih jauh di atas seri D38. Dan untuk speed nanti kita cek. Kalau tadi gua cek ini speednya bisa sampai 30. Lalu untuk bagian perlampuan, nah di seri Ninebot kan rata-rata memang sudah ada lampu utama seperti ini dan lampu belakang lah ya, seperti ini. Nah, tapi di seri E2 Pro ini dia sudah ada underglow atau lampu ambient di bawah deck. Dan ini lampunya kanan kiri nyalanya lumayan terang ya, kalau lagi gelap nih kelihatan banget. Dan dia tuh nyalanya RGB, ganti-ganti seperti ini. Ini sisi kiri, nah ini sisi kanannya. Nah, satu lagi kelebihannya adalah yang tidak dimiliki sama seri-seri di bawahnya, yaitu ini lampu sen di stang. Nah, ini jadi dia ada lampu sennya, terang banget ini ya.
Ini view dari depan kelihatan, dari belakangnya juga kelihatan. Dan ada bunyinya buat notice kalau lampu sennya nyala. Dan yang kerennya di indikator pun kelihatan ada nyala lampu sennya seperti ini. Ini juga lampu LCD display indikatornya itu lebih elegan ya, tidak seperti seri-seri lainnya. Ini saya lampu sen kiri, ini lampu sen kanan. Kelengkapan lainnya hanya klakson masih seperti ini, sama rem masih standar cuman satu sisi ya, jadi kurang lebih seperti itu. Selain itu di depan juga ada tambahan mata kucing atau reflektor supaya dia lebih aware ya dari mobil di depannya, sama dari samping sudah ada reflektor kanan kiri di bagian bawah. Seperti biasa semua Ninebot ada tipe mode speednya ya. Ini ada 3 mode, 4 malah. Ini yang ini saya belum tahu buat apa, kita tes dulu. Oh, ini mode paling pelan, jadi dia ada mode buat jalan cuman speed 5. Lalu tipe E. Tipe E speednya di 15. Di D nya speednya di 20. Di S nya kita tes di 30 ya. Nah ketika digas, lampu ambientnya pun dia dari yang slow changing jadi fast changing ya. Jadi dia ngasih lihat kalau dia lagi jalan, lampu underglow-nya itu berubahnya lebih cepat. Tapi kalau lagi diam, dia pelan lagi seperti ini. Untuk harga ini kalau gua perhatiin di web tuh sekitar 8 juta ya. Jadi memang agak premium sedikit. Nah kebetulan unit yang di depan gue ini mau dijual. Ini tuh barang jarang dipakai, bukan dipakai harian kerja, dan ini baru berapa bulan, katanya baru 4 bulan, cuman jarang dipakai juga. Bisa dilihat dari kondisinya, super banget, hampir nggak ada bedanya sama baru. Belum ada baret, kanan kiri semua mulus. Jadi kebetulan unit ini mau dijual. Kalau ada yang minat silakan. Nah untuk seri-seri yang lainnya tuh sebenarnya banyak dulu kesini servis maupun titip jual, tapi sayangnya gue kelupaan untuk bikin video ya. Gara-gara banyak yang suka DM nanya ke macam-macam e-scooter buat masuk kereta dari setiap brand, akhirnya gue kepikiran juga, ya udah nanti gue ada tipe baru atau tipe lama yang belum gue review terus supaya tahu perbedaan masing-masing e-scooter kelas new entry ini. Jadi yang bikin orang bingung tuh, contoh ya di Ninebot Segway itu banyak banget tipenya, makanya orang suka bingung yang mana ya kira-kira gitu. Di Xiaomi juga banyak macamnya, Audrey ada beberapa juga gitu. Nah ada lagi yang paling banyak itu Mijia Clone yang harganya 3 jutaan. Nah kalau yang itu mungkin gua nggak usah review ya, karena Mijia Clone itu ya begitu deh, sesuai sama harganya, jadi paling paling sering bermasalah gitu. Jadi yang gua review yang brand-brand jelas aja, yang lumayan kokoh, build quality-nya bagus. Jadi nanti akan gua review lagi. Oke bro, paling itu aja video gue kali ini.